Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazarin Morela Yunita. Eh, Pada mata kuliah metode penelitian ini, saya mengambil judul Analisis Strategi Persaingan Shopee Food dan GoFood menggunakan teori permainan. Yang mana dosen pengampunya itu Bu Rara Sandiwinata, SPD MSc. Pada judul ini kita akan membahas tiga pembahasan. Itu ada pendahuluan pertama, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian. Yang pertama pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita akan membahas latar belakangnya. Pada judul yang saya ambil tadi, itu analisis strategi persaingan Shopee Food dan GoFood menggunakan teori permainan. Latar belakang masalah yang didapat itu perkembangan teknologi yang semakin pesat berpengaruh pada revolusi yang tengah dialami oleh perekonomian dunia, khususnya pada usaha bisnis digital di bidang jasa. Era modern telah mengubah proses bisnis dan praktik usaha semula menggunakan konvensional menjadi praktik digital yang berkutik mengenai teknologi. Perkembangan praktik digital dapat dilihat dari mulai banyaknya layanan jasa pesan antar makanan atau sering disebut dengan food delivery berbasis online platform. Online platform dapat lebih memudahkan konsumen terhubung dengan restoran, sehingga hal tersebut membuat layanan jasa pesan antar makanan ini sangat diminati oleh konsumen. Strategi food delivery dengan menawarkan online platform yang dapat diakses melalui smartphone tentu saja memudahkan konsumen sebagai pengguna layanan jasa pesan antar makanan, karena konsumen bisa memilih dan membeli beragam jenis makanan dan minuman tanpa keluar rumah. Perilaku konsumen yang cenderung menginginkan hal serba praktis dapat memperbesar peluang dari perkembangan food delivery. Salah satu contohnya yaitu Shopee Food dan GoFood, yang mana Shopee Food dan GoFood merupakan jasa layanan pesan antar yang cukup dikenal di masyarakat. Keduanya bergerak di bidang yang sama dan menawarkan layanan jasa yang sejenis. Hal tersebut tentu membuat kondisi persaingan akan semakin ketat. Perusahaan harus menciptakan strategi yang optimal untuk memenuhi kepuasan pelanggan karena persepsi dan preferensi pelanggan sangat penting. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan strategi persaingan yang tepat berdasarkan fasilitas pesan antar makanan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan analisis game teori atau teori permainan yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan dengan menganalisis persaingan yang ada. Menurut catatan Momentum Works, pertumbuhan pasar layanan jasa antar makanan di Asia Tenggara mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2019 itu hanya sebesar 91%, sekarang naik menjadi 183% pada tahun 2020. Bisnis layanan pesan antar makanan akan terus mengalami pertumbuhan ke depannya karena kebiasaan dari masyarakat untuk memesan makanan dan minuman secara online. Peneliti mengangkat pembahasan mengenai layanan jasa pesan antar makanan sedang mengalami perkembangan pesat. Di antaranya yaitu Shopee Food dan GoFood. Keduanya menawarkan jasa yang sejenis. Hal tersebut tentu membuat kondisi persaingan akan semakin ketat, sehingga perusahaan harus mengetahui langkah persaingan agar dapat menentukan strategi yang tepat untuk memenuhi kepuasan pelanggan, agar jasa layanan tersebut dapat diminati oleh pelanggan. Salah satu solusi supaya dapat melakukan analisis untuk mendapatkan strategi optimal yang harus dilakukan, yaitu menggunakan teori permainan. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Strategi Persaingan Shopee Food dan GoFood menggunakan teori permainan. Pada latar belakang, kita juga membahas batasan masalah dan perumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah strategi yang tepat untuk persaingan antara Shopee Food dan GoFood. Sedangkan perumusan masalahnya didapat pada penelitian ini adalah bagaimana menentukan strategi yang tepat untuk persaingan antara Shopee Food dan GoFood dengan teori permainan. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian dan perumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah menentukan analisis strategi persaingan antara Shopee Food dan GoFood dengan teori permainan untuk mendapatkan strategi persaingan yang tepat berdasarkan fasilitas yang diberikan perusahaan sebagai prioritas pelanggan dalam memilih jasa layanan pesan antar makanan. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah satu, menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang strategi persaingan antara Shopee Food dan GoFood itu menggunakan teori permainan itu seperti apa. Yang kedua, referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya. Pada selanjutnya itu kita akan membahas kajian teori. Di kajian teori ini pertama itu ada persaingan, yang kedua itu strategi pemasaran. Untuk persaingan dilakukan dengan tujuan menarik minat konsumen supaya menggunakan produk atau layanan dari suatu perusahaan. Perusahaan tentu memiliki strategi bersaing agar dapat lebih unggul dari persaingan dalam memenuhi kebutuhan konsumen, kata Faulkner dan Baumann pada tahun 1997. Langkah efektif yang dilakukan perusahaan dalam membuat strategi persaingan baru, mempertahankan strategi yang sudah ada, dan meningkatkan strategi yang justru merugikan perusahaan, yaitu dengan analisa situasi pasar persaingan. Yang kedua itu ada strategi pemasaran. Pemasarannya itu kegiatan merencanakan proses
mengelola barang atau jasa berupa promosi yang ditunjukkan ke konsumen agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Dalam proses pemasaran dibutuhkan strategi pemasaran agar proses promosi yang dilakukan tepat sasaran dan memenuhi tepat sasaran dan perusahaan bisa menyesuaikan dengan kondisi persaingan yang ada. Yang ketiga, kajian teorinya itu teori permainan. Yang mana teori permainan dapat dipergunakan sebagai alat dalam mengambil keputusan bagi perusahaan. Teori permainan dapat berbentuk menjadi model matematik antar dua pihak yang bersaing. Dalam setiap permainan memiliki dua pemain, yaitu pemain baris dan pemain kolom. Pemain baris yang akan memaksimumkan keuntungan, sedangkan pemain kolom meminimumkan kerugian. Pada tahun 1921, Emil Biorel pertama kali menguraikan persaingan ekonomi. Penyelesaian teori permainan membutuhkan matriks payoff yang tersusun pada matriks permainan. Dapat kita lihat pada tabel 1 itu matriks payoff-nya. Matriks permainan payoff-nya itu ada P1 dan P2. Yang mana X1 adalah strategi yang dimiliki pemain 1 dan Y1 adalah strategi yang dimiliki pemain 2. Sedangkan AIJ I itu 1, 2, 3 sampai dengan M dan J itu 1, 2, 3 sampai dengan N. Itu merupakan nilai dari permainan. Selanjutnya itu ada kajian teori yang keempat, permainan strategi murni atau pure strategy. Dalam strategi murni, pemain basis atau maximizing player menggunakan aturan maximin. Sedangkan pemain kolom itu minimizing players menggunakan aturan minimax. Saddle point akan tercapai apabila nilai maximin sama dengan nilai minimax. Saddle point tidak tercapai apabila nilai maximin tidak sama dengan nilai minimax. Maka tidak dapat ditemukan solusi strategi murninya. Yang kelima itu ada model matematika dengan linear programming. Pemain ini dapat dibentuk model matematikanya dengan program linear yang dikerjakan dengan modifikasi persamaan minimax dan maximin. Dalam proses linear dapat digunakan untuk mencari solusi persamaan strategi campuran dengan matriks berukuran 3x3 atau lebih besar. Dapat kita lihat pada tabel 2 matriks perolehan permainan M kali N. Dengan keterangan F itu ada sama dengan nilai permainan, XI itu peluang pemain P1 mengambil strategi I, YJ itu peluang pemain 2 mengambil strategi J, AIJ itu nilai perolehan dan strategi pemain P1 dan strategi J pemain P2. Misal pemain P1 mengambil strategi I dengan peluang XI, di mana XI besar sama dengan 0 dan sigma I sama dengan M sampai dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan M X I sama dengan 1 dalam strategi campuran. Nilai pemain P1 bergantung pada pilihan pemain P2, di mana sigma I sama dengan 1 sampai M, AI 1 XI sesuai dengan Y1 sigma I sama dengan 1 sampai M, AI 2 XI sesuai dengan Y2. Sampai dengan sigma I sama dengan 1 M, AIN XI sesuai dengan YN. Berlaku sama jika pemain P2 mengambil strategi J dengan peluang YJ, di mana YJ besar sama dengan 0 dan sigma J sama dengan 1 sampai N. YJ sama dengan 1. Kajian teori yang ke-6 itu ada pemain baris P1 dan pemain baris P2. Bentuk umum program linear pemain P1 itu min Z sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan XM. Dengan batasan A11 X1 ditambah A21 X2 sampai dengan AM1 XM besar sama dengan 1. A12 X1 tambah A22 X2 sampai dengan AM2 XM besar sama dengan 1. Seterusnya sampai dengan A1N X1 ditambah A2N X2 tambah sama dengan sampai dengan AMN XM besar sama dengan 1, di mana XI sama dengan XI per V dengan XI sama dengan besar sama dengan 0 dan I 1, 2, 3 sampai dengan M. Bentuk umum program linear untuk pemain 2 yaitu maaf ini salah tulis, ini sebenarnya max Z maksimum Z sama dengan Y1 tambah Y2 sampai dengan YM dengan batasan A11 Y1 ditambah A21 Y2 ditambah sampai seterusnya AM1 YM besar sama dengan 1. Selanjutnya A12 Y1 ditambah A22 Y2 tambah sampai seterusnya AM2 YM besar sama dengan 1. Seterusnya itu kita cari sampai dengan A1N Y1 ditambah A2N Y2 ditambah sampai seterusnya AMN YM besar sama dengan 1, di mana YI sama dengan YI per V dengan YI besar sama dengan 0.
mohon maaf saya keliru, itu bukan I tapi itu J, yang mana J-nya 1, 2, 3 sampai dengan M. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang terakhir itu metode penelitian. Mohon maaf, seharusnya ini 3, yang ketiga metode penelitian. Selanjutnya itu ada pertama pada metode penelitian, yang pertama itu sumber data. Data dalam penelitian ini diambil dari 2 jenis data, diantaranya satu data primer, di mana penulis melakukan pengambilan data primer dengan menyebarkan kuesioner pada mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Surabaya, yang merupakan pelanggan Shopee Food dan GoFood. Penelitian ini menggunakan analisis teori permainan pada strategi bersaing Shopee Food dan GoFood. Pengelolaan data menggunakan matriks payoff. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder diambil dari jurnal, buku, artikel, skripsi sebagai referensi dan sumber acuan. Metode penelitian yang kedua itu teknik pengumpulan. Data-data yang terkumpul diperoleh dengan cara sebagai berikut. 1. Studi literatur. Dilakukan studi literatur sebagai perbandingan dari data yang ada dengan melakukan pendekatan terhadap referensi buku, skripsi, maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian Shopee Food dan GoFood. Yang kedua itu kuesioner. Pada kuesioner ini, penulis mendapatkan data dari mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Surabaya yang merupakan pelanggan Shopee Food dan GoFood. Metode penelitian yang ketiga itu adalah populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Adapun data populasi mengenai jumlah mahasiswa terdapat di setiap jurusan yang ada di FMIPA Universitas Negeri Surabaya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel 3 data populasi, itu ada jurusan matematika, biologi, kimia, fisika, dan pendidikan sains. Jumlah datanya dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasar atas metode Slovin dengan total jumlah mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Surabaya adalah 3.136 mahasiswa dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan N besar per 1 ditambah NE E kuadrat. Yang mana N itu jumlah sampel, N besar itu jumlah populasi, dan E itu error atau batas maksimum error itu 10%. Perhitungan metode Slovin adalah sebagai berikut. N, kita masukkan jumlah populasinya 3.136 per. Kita masukkan jumlah 1 ditambah kita masukkan jumlah sampelnya 3.136, kita masukkan nilai errornya 0,1 pangkat 2, maka hasil yang didapat jumlah sampelnya itu 96,90976714. Menurut perhitungan metode Slovin di atas, agar penelitian ini dapat memenuhi syarat pengambilan sampel, yaitu minimal 96 orang, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang karena apabila terdapat data salah satu kuesioner yang tidak valid, maka bisa menggunakan data kuesioner cadangan lain. Tanpa responden sebanyak 100 orang, sudah representatif, karena 100 sudah lebih besar dari 96. Yang terakhir itu metode penelitiannya adalah langkah penelitian. Langkah penelitian yang diterapkan adalah melakukan studi pendahuluan terhadap referensi yang berasal dari jurnal, buku, skripsi mengenai strategi pemasaran Shopee Food, GoFood. Selain itu juga mengenai teori permainan beserta dengan solusi penyelesaiannya. Yang kedua itu identifikasi variabel dari atribut yang menjadi prioritas konsumen dalam memilih layanan jasa pesan antar makanan. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan menyebar kuesioner pada responden yang merupakan pelanggan Shopee Food dan GoFood FMIPA Universitas Negeri Surabaya dengan pengambilan sampel berdasarkan rumus Slovin. Yang keempat, melakukan pengolahan data. Uji validitas serta reliabilitas atribut Shopee Food dan GoFood dengan SPSS. Yang kedua, pengolahan data teori permainan dengan POM GM for Windows. Sekian presentasi dari mata kuliah metode penelitian kali ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.